Apa itu public speaking? Istilah public speaking tidak memiliki padanan terjemahan langsung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah yang mendekati adalah pidato, yang berarti penyampaian pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Public speaking merupakan suatu keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi audiens. Peran public speaking dalam sarana komunikasi verbal. Public speaking masuk dalam ranah komunikasi verbal karena media utamanya adalah kata-kata yang terucap, meskipun biasanya dipadu-padankan juga dengan komunikasi nonverbal. Berikut adalah peran-peran public speaking dalam sarana komunikasi verbal. Yang pertama, sebagai sarana penyampaian informasi. Public speaking memudahkan penyampaian informasi kepada banyak orang sekaligus. Dengan ucapan yang runtut dan jelas, audiens bisa menerima pengetahuan, instruksi, atau arahan tanpa salah paham. Yang kedua, membangun pemahaman bersama. Tidak hanya berbicara, public speaking juga memastikan pesan benar-benar dipahami audiens. Hal ini dicapai melalui pemilihan kosakata yang tepat, kalimat yang terstruktur, dan intonasi yang sesuai. Yang ketiga, sebagai alat persuasif. Public speaking mampu mempengaruhi opini, sikap, dan keputusan audiens. Kata-kata yang disampaikan dengan teknik yang tepat bisa membangkitkan emosi, motivasi, hingga mengubah pola pikir orang lain. Yang keempat, menjadi media interaksi dan diskusi. Bukan hanya satu arah, public speaking juga dapat melibatkan audiens dalam tanya jawab atau diskusi. Interaksi ini membuat audiens merasa terlibat langsung, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Kelima, penguatan pesan dengan nonverbal. Pesan lisan akan lebih efektif bila didukung ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan gerak tubuh. Kombinasi ini menjadikan penyampaian lebih menarik dan berkesan. Yang keenam, membangun kredibilitas dan kepercayaan. Orang yang mampu berbicara dengan percaya diri dan meyakinkan biasanya dianggap lebih kompeten serta berwibawa. Public speaking yang baik dapat meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pembicara. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan sosial dan jaringan. Melalui public speaking, seorang pembicara bisa menciptakan suasana hangat dan akrab. Hal ini memudahkan terjalinnya kerjasama, sekaligus memperluas jaringan profesional. Yang terakhir, menyampaikan nilai motivasi dan inspirasi. Public speaking juga berfungsi untuk menanamkan nilai moral, memberikan motivasi, serta membangkitkan semangat audiens agar terdorong melakukan hal positif. Agar penyampaian pesan lebih efektif, seorang pembicara perlu memperhatikan cara memulai, menyusun isi, serta menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan meyakinkan. Caranya bisa dengan pertanyaan retoris, atau bisa juga lewat fakta menarik, atau juga dengan cerita singkat, seperti pengalaman pertama berbicara di depan ratusan orang. Setelah itu, materi perlu disusun secara terstruktur, misalnya memulai dengan pendahuluan, lalu masuk ke isi, kemudian diakhiri dengan penutup berupa ajakan sederhana. Agar pesan lebih hidup, gunakan bahasa tubuh. Contohnya, menggerakkan tangan saat menyebutkan 3 poin, tersenyum saat menyapa audiens, serta berdiri tegak sambil sesekali bergerak ke arah audiens. Selanjutnya, jangan lupa atur intonasi suara. Naikkan volume saat menekankan poin penting. Percepat tempo ketika bagian seru, perlambat saat hal penting, dan ucapan kata dengan jelas. Terakhir, jalin kontak mata. Tatap audiens di kiri, tengah, dan kanan. Lalu gunakan tatapan langsung saat mengajukan pertanyaan. Hindari menunduk terus-menerus karena bisa memberi kesan kurang percaya diri. Kesimpulannya, public speaking bukan sekedar berbicara di depan umum, tetapi keterampilan penting untuk menyampaikan informasi, memengaruhi, membangun kepercayaan, memperluas jaringan, hingga menginspirasi orang lain dalam kehidupan akademis, profesional, maupun sosial.